Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mulai masuk ke materi MySQL. Ya, kita bisa lihat di PowerPoint. Saudara bisa gunakan materi yang ada di e-belajar ya. Oke. Pada kali ini nanti kita akan belajar untuk dapat menggunakan database server pada PHP. Oke, kita lanjut saja. Ini kita lewati. Ya, MySQL itu adalah database server. Ya, database punya di dalamnya ada beberapa tabel. Di dalam tabel, ya dalam satu tabel itu ada record, ada field. Ya, mungkin kita bisa lihat gambaran lebih jelasnya seperti ini. Oke, misal saya punya ini database Tiki namanya ya. Nah, ini ada banyak tabel ya, ada banyak tabel. Nah, ini satu tabel berisi beberapa record ya, ada beberapa record. Kemudian ini ada 4 field, jadi kode, nama, harga, dan gambar ini adalah field. Oke, kita lanjut. Ya, tadi kita sudah menunjukkan PHPMyAdmin, tentunya sudah paham. Kita lanjut. Ini adalah PHPMyAdmin. Ya. Nanti silahkan saudara membuat database. Ya, membuat database. Contohnya ini adalah web latihan. Ya. Silahkan buat database Anda sendiri. Ya. Cara buatnya di sebelah sini, terus kemudian di create. Oke, saya akan contohkan membuat database. Nah, di sini bisa diklik new. Kemudian di sini kita isikan nama database-nya. Contohnya saya buat TikiDB. Oke, nanti di sebelah sini sudah ada TikiDB. Ya. Oke, setelah bikin database, kita bikin tabel. Ya, kita bikin tabel namanya mahasiswa. Ya, mahasiswa. Untuk persingkat waktu, saya buka di tabel yang sudah saya ada di sini. Kemudian saya punya ada mahasiswa di sini. Nah, ini ada ID, NRP, nama, dan JK. Oke, saya akan copy ke TikiDB. Kasih nama mahasiswa. Oke, go. Sekarang di TikiDB sudah ada tabel mahasiswa yang strukturnya adalah seperti ini. Ya, ada ID, NRP, nama, dan JK. Silahkan dibuat dulu tabelnya sesuai ini. Ya, ingat di sini huruf kecil semua ya. Jadi mungkin untuk memudahkan saja, ya, untuk memudahkan semuanya pakai huruf kecil, supaya nanti tidak kesulitan dalam membuat atau melakukan prakteknya nanti. Oke, sudah. Selanjutnya, nah di sini di PHP untuk membuat program menggunakan MySQL itu ada 3 cara.
Yang pertama menggunakan PDO, yang kedua menggunakan MySQLi, yang ketiga menggunakan MySQL. Oke. Cara-cara ini juga dapat saudara lihat di W3 School. w3schools.com. Pada bagian belajar PHP, di bagian bawah. Nah, ini. Nah, ini ada dua ya, MySQLi extension dan PDO. Karena ini kalau di PHP yang MySQL itu sudah tidak disupport lagi ya. Jadi ada dua, MySQLi dan ada PDO. Cara-caranya juga saudara bisa ikuti di sini nanti. Ya. Tapi untuk nah ini kalau PDO pasti object oriented, kalau MySQLi itu ada yang object oriented, ada yang prosedural. Untuk penjelasan kali ini yang akan kita gunakan adalah yang PDO. Ya, yang PDO. Oke. Nah, untuk awalnya sebelum bisa menggunakan database ini, maka kita harus membuat yang namanya koneksi. Ya, koneksi ke database. Jadi kalau belum ada koneksinya, kita tidak bisa melakukan operasi apapun di database ini. Oke. Sekarang saya jelaskan. Ini artinya 4 baris pertama ini adalah hanya konfigurasi saja untuk memudahkan. Jadi nanti kita tinggal setting di sini. Ini alamat server database-nya ada di localhost. Terus nama database-nya tadi StickyDB. Kemudian ini username dan password. Kalau menggunakan XAMPP biasanya usernya root, passwordnya kosong. Kemudian nanti dijadikan satu semua di sini, ya. Alamat servernya, nama database-nya, ya. Semua nanti dijadikan satu di sini. Oke. Coba kita ketik saja alamat server dan seterusnya. Ya, kita harus buka dengan PHP, kemudian baru diketikkan alamat server sama dengan ini. Saudara bisa kopas dari file presentasinya yang ada di belajar. Alamat nama database-nya StickyDB, kemudian user database sama dengan root, kemudian passwordnya sama dengan ini, kemudian data servernya MySQL. Oke. Bisa dijadikan satu. Kalau saudara lihat di PowerPoint-nya tadi itu dibagi jadi 3, tapi tidak masalah. Alamat server titik koma db name sama dengan nama database. Oke. Ya, selanjutnya yaitu kita menggunakan data server yang sudah kita buat tadi pada saat koneksi. Ya, di sini kita bisa lihat ini adalah untuk koneksi ke database. Kita pakai perintah new PDO. Nah, ini untuk perintah koneksinya PDO.
Tadi data server sudah kita buat, usernya tadi root, passwordnya kosong. Nah, kemudian di bawah sini hanya untuk settingan, jadi ini default ya. Saudara bisa cari-cari set atribut itu isinya apa saja. Ini digunakan untuk dapat menampilkan pesan kesalahan. Nah, ini juga ada try and catch, jadi kalau nanti ada salah, maka ini yang akan ditampilkan pesan kesalahannya. Kemudian di sini ada perintah die. Perintah die ini berarti nanti program PHP-nya akan berhenti. Jadi ini perintah die bisa dipakai untuk membantu kita untuk melakukan debugging ya. Membantu kita melakukan debugging secara manual ya. Untuk menghentikan proses, jadi tidak keseluruhan program dijalankan, kita bisa matikan dia di tengah-tengah. Oke, kita akan coba masukkan ini ke notepad ya. Kita ketikkan try ya. Ini try, kita ketikkan ini my koneksi bisa diganti apa aja ya, bahasanya campur-campur nggak apa-apa. My-nya bahasa Inggris, koneksinya bahasa Indonesia, nah, PDO-nya huruf besar. Data server, kemudian user database, kemudian pass database. Oke, itu untuk koneksinya. Kemudian ini settingan untuk my koneksinya. Kita lihat ini adalah object oriented karena pakai panah. Set atribut. Oke, atributnya PDO, attr, er, mode, PDO, er, mode, exception. Ya, mungkin kalau saudara punya PowerPoint-nya bisa langsung kopas saja ya, nggak usah dihafalkan. Exception, kalau nggak ada mungkin ada, bisa lihat di V3 School ya. Oke, exception, echo error, terus ini digabung dengan exception tadi, $e yang di atas, di PDO exception di atas, $e get message, kemudian diberhentikan ya, supaya kalau ada salah ya dia tidak lanjut ke proses selanjutnya. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah ini adalah perintah untuk mengambil data ya, perintah untuk mengambil data. Karena apa? Di sini ada select bintang from T mahasiswa, berarti mengambil semua field dari tabel mahasiswa ya. T ini bukan artinya tabel, tapi adalah nama tabelnya. Nanti kita akan ganti karena nama tabel kita hanya mahasiswa. Kemudian nanti kita buat prepare-nya. Prepare ini akan masuk ke str final query. Nah, ini variabelnya nanti akan kita ganti juga. Kemudian di execute. Setelah prepare, kemudian di execute. Ya, oke. Setelah di execute, ya di sini juga ada try and catch. Ya, jadi kalau nanti dua proses ini salah, maka bisa langsung ditampilkan pesan kesalahannya. Ya, nanti kita akan lanjutkan dengan mengambil data. Kalau ini mengambil data satu data, bisa langsung ditampilkan. Ini lihat fetch. Ya, fetch ini nanti akan dimasukkan ke variabel hasil. Nah, ini adalah nama fieldnya. Tadi nama fieldnya tidak ada F-nya, cuma NRP dan nama. Nanti ini akan kita ganti juga. Ya, itu kalau misalnya fieldnya ada F-nya ya ditulis seperti itu. Lanjut, yang ini untuk mengambil banyak data. Ya, fetch all. Yang diambil adalah
banyak data. Nah, karena banyak data, maka kita harus menggunakan for each di situ. Ya, for each, karena disimpan di hasil, ya hasil ini adalah banyak data. Kemudian nanti diubah, akan diambil satu baris per baris per baris. Kalau ada 5 baris, maka diambil, berarti perulangannya akan ada 5 kali. Ya. Kemudian setiap perulangan nanti dia akan membuat tampilan ini. Ya, membuat tampilan ini. Baik, kita akan coba membuat aplikasinya. Oke, kita try and catch lagi. Try. Saya bikin di sini namanya query saja. Select bintang from, nama tabel kita tadi adalah mahasiswa. Oke, kemudian sebentar, yang ini namanya str query. Str saja, ini saya bikin query ini sama dengan my koneksi. Lihat, ini panah lagi karena dia object oriented ya. Ini adalah propertinya, prepare str ya. Sebetulnya bisa saja perintah select bintang from mahasiswa langsung dituliskan di sini. Select bintang from mahasiswa juga boleh ya, boleh juga seperti ini. Oke, saya prefer pakai yang begini saja. Kemudian $query kita execute. Oke, kita jalankan. Kemudian kita bikin catch-nya. Do exception. $a. Exception $a. Sudah. Kemudian, nah ini cara lain ya. Jadi kalau di atas itu ada echo dan die, nah di sini langsung die. Tulisan yang ditampilkan kalau berhenti nanti adalah misalnya seperti ini. Oke. Kemudian kita akan coba, ini kan kalau select bintang from mahasiswa itu akan menampilkan banyak ya, akan menampilkan banyak. Maka tapi kita akan coba menampilkan sebuah data saja dulu. Hasil saya ganti jadi result sama dengan query fetch. Nah ini kalau fetch artinya mengambil satu data ya. Karena hanya satu data, Oke, saya tidak akan lanjutkan seperti yang di PowerPoint tadi. Saya mau tunjukkan pakai print R. Nah, ini satu cara untuk melihat isi dari result ya. Ini kita simpan. Oke, kita simpan, namanya latihan 2.php. Oke. Sekarang kita akan coba buka di sini. Localhost web latihan 2.php. Nah, kita lihat di sini datanya adalah berupa array ya, berupa array ya. Lihat sini ada pasangannya. Jadi kalau mau menampilkannya nanti datanya, isi datanya ada pasangan ini, ID atau pakai indeks. Jadi bisa pakai array asosiatif atau pakai yang numerik di sini untuk menampilkannya.
Berarti sekarang kalau mau menampilkannya sesuai dengan tampilan yang ada di situ, kita bisa pakai echo ya, dollar result ya, dollar result ID misalnya, atau dollar result apa, NRP. Nah itu bisa, atau mungkin mau pakai array asosiatif, misalnya arraynya ini 2 ya. Oke. Ya sebentar, karena browser saya agak aneh, saya harus tambahkan HTML di sini. Ya mungkin kalau tempat saudara nggak ditampilkan HTML-nya nggak apa-apa, saya masukkan ke dalam body. Oke, sementara itu dulu kita coba lihat hasilnya. Nah ini ya, akan ditampilkan NRP dan nama ya. Yang NRP tadi pakai asosiatif, yang nama pakai indeks numerik. Oke. Selanjutnya kita coba pakai menampilkan, ini saya tutup dulu. Nah ini saya komen, jadi tidak dijalankan. Sekarang kita akan mencoba membuat aplikasi untuk menampilkan semua data yang diambil oleh select bintang from mahasiswa. Oke, sama result, sama dengan query. Kalau tadi pakai fetch, sekarang pakai fetch all. Lihat hanya besar ya. Kemudian saya langsung pakai for each dollar result s dollar baris. Oke. Sebelum ke situ, ini saya lewati dulu. Kita print R lagi ya, untuk melihat tampilannya seperti apa. Oke, jadi kalau kita refresh ya, tampilannya seperti ini. Kita view page source. Nah, kalau di view page source, maka kita bisa lihat di sini bahwa hasilnya itu adalah array yang di dalamnya ada 2, 3, 4 array ya. Ada 4 array. Jadi nanti kalau dengan for each, maka masing-masing array ini akan dimasukkan ke variabel baris ya. Akan dimasukkan ke variabel baris di sini. Oke, masuk ke variabel baris. Jadi array pertama nanti akan ada ini, sama seperti di, jadi nanti dapat 1, ada ID 0, NRP 1 ya. Di baris itu isinya seperti ini. Oke. Ya, ini saya buka lagi. Jadi tidak bisa echo result ya, karena echo tidak, misalnya begini, saya paksa pakai cara yang di atas. Ini saya kopas, saya taruh di sini. Ini nggak mungkin bisa. Kenapa? Kita lihat. Nah, dia bilang tidak ada indeks NRP di result. Ya, kenapa? Di sini indeksnya 0, 1 gitu ya. NRP di mana? Di dalamnya lagi. Kecuali kalau misalnya kita tambahkan 0 di sana. Jadi misalnya di sini saya tambahkan 0. Nah, begini. NRP bisa itu.
Nah, keluar dia. Ya. Tapi kalau datanya banyak, masa mau menuliskan satu-satu, ini kan nggak mungkin. Oke. Jadi kita pakai for each. Kita tampilkan echo. Yang kita tampilkan adalah baris. Ya. Hasilnya tadi berupa array, maka pakai kurung siku seperti ini. Misalnya saya mau tampilkan NRP-nya. Kemudian echo baris, misal saya mau tampilkan namanya. Oke, saya simpan, kemudian saya refresh. Nah, ini NRP nama, NRP nama, NRP nama, NRP nama, ya. Oke, itu untuk menampilkan. Cuma ini kok tampilannya bagus sekali, ya. Ya, mungkin ini saya tutup dulu sehingga nanti tampilannya bersih segini, hanya datanya saja. Sekarang kita akan buat tabel, ya. Ingat, untuk membuat tabel maka kita perlu menuliskan di dalam tag HTML tabel dan seterusnya, ya. Oke. Seperti yang ada di PowerPoint, tabel, tutup tabel, tutup tabel. Kemudian untuk setiap barisnya kita langsungkan di sini. Setiap baris itu ada diawali dengan tr. Maaf, saya pakai petik 2 supaya asik, ya. TR, dan diakhiri dalam satu baris di sini, diakhiri dengan TR juga. Tutup TR. Oke, saya buat satu baris deh. Ya. Jadi ini nanti semua dari sini sampai sini adalah satu TR. Untuk masing-masing kolomnya kita pakai TD. Nah, ini pakai TD. Ini kolom lagi. Di sini kolom lagi. Oke. Nah, saya simpan. Ya, saya refresh. Oops. Baris 42. Apa yang kurang? Oh ya. Apa yang salah nih? Oh ya, tidak bisa pakai ini. Saya hapus. Karena ada di dalam tanda petik, kita bisa hapus begitu. Semoga sukses. Ya, sukses. Kalau kita lihat hasilnya di sini, maka dia akan jadi tabel TRTD, ya, TD, TR, tutup TR. Ya, kita lihat ini satu barisnya. Ya, coba sekarang kita buat begini. Terus keluar, terus ya, kita lihat ya, tampilannya seperti itu. Mungkin lebih indah, kan? Atau mungkin di sini saya buat ini di bawah. Ya, kita bisa lihat itu ada TR, masing-masing data seperti itu. Oke. Ya, ini hasilnya. Oh ya, kita lihat di sini. Satu lagi hal yang mungkin perlu diingat bahwa fetch itu adalah mengambil, ya, mengambil dari query di sini. Fetch itu mengambil, baik yang fetch maupun yang fetch all, mengambil pada query yang sama. Jadi kalau misalnya
Kita lihat di sini. Ini saya buka. Berarti tadi ada datanya ada berapa? Lihat. Data pertama adalah Epiphany. Ya, Epiphany. 1, 2, 3, 4, 4. Dan seterusnya. Ya. Epiphany pertama. Karena ini diambil dulu di atas, maka nanti Epiphany akan ada di sini. Dan di fetch all yang kedua, dia mengambil mulai dari Suminto. Jadi yang ada di dalam tabel nanti diawali dengan Suminto. Kita lihat. Nah, ini Epiphany. Yang ada di dalam tabel adalah Suminto. Mungkin ini tidak perlu. Nah, Epiphany diambil pakai fetch, dan yang Suminto diambil ke bawah pakai fetch all. Jadi dalam query karena sudah diambil, maka tidak ada lagi Epiphany ya, di fetch all ya. Di fetch all sudah nggak ada. Oke, demikian pertemuan kita. Semoga bisa dipahami.